Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triawan. Berikut ini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir dari C++, yaitu menggunakan atau membuat bandwidth atau kalkulator bandwidth tepatnya. Di sini bisa dilihat di sini yang pertama adalah bandwidth kita, dan throughput adalah kecepatan aktual dari bandwidth. Dari bandwidth ini kita bisa lihat berapa kecepatan atau waktu yang dibutuhkan ketika kita ingin mendownload sebuah file yang berukuran, misalkan di sini defaultnya kita set sekitar 496 MB. Oke, untuk lebih jelasnya kita jalankan saja project ini. Bisa dilihat ini projectnya, dan sapannya adalah kilobit per second. Misalkan kita memiliki bandwidth sebesar 1024 kilobit per second, sementara file yang akan di-download adalah sebesar 80 MB. Oke, kemudian kita kalkulasi. Nah, throughput atau kecepatan aktualnya adalah 128 kilobyte, sedangkan kilobit kecepatan aktual throughput atau ini kilobyte per second. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mendownload file sebesar 80 MB dibutuhkan itu lebih kurang 10 menit. Nah, kemudian kita clear. Selanjutnya kita inputkan, misalkan bandwidthnya adalah 2 MB, seperti ini, bandwidthnya 2 MB. Kemudian file yang akan download adalah misalkan 800 MB. Oke, maka kecepatan aktual throughputnya adalah 250 KB per second, dan waktu yang dibutuhkan lebih kurang 53 menit. Oke, kita naikkan filenya, misalkan dia download lebih kurang 1 GB. Nah, maka dibutuhkan waktu yang dibutuhkan 1 jam 14 menit. Oke, lebih kurang demonstrasi dari project akhir yang kita buat. Untuk tahap selanjutnya adalah tahapan pembuatan project ini. Oke, berikut ini kita akan menjelaskan proses dari pembuatannya. Yang pertama, kita membuat sebuah frame. Kemudian dalam frame ini atau container ini kita tambahkan sebuah group box. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di toolbox dan group box. Nah, kemudian group box ini memiliki atau propertinya diganti dengan nama subscriber. Nah, kemudian kita menambahkan komponen label dan komponen text box. Dan ini adalah panel dari atau objek dari combo box. Oke, ini sama di group box, ini label, dan ini text box. Kemudian yang terpenting adalah di sini terdapat text box, cuman dia berwarna kecoklatan. Ini berfungsi agar si user tidak bisa menginputkan karakter apapun di sini. Untuk itu tinggal diklik di sininya, kemudian properties, kemudian pada read only kita berikan nilainya true. Awalnya false, kita jadikan true. Nah, ini sama halnya dengan ini, button adalah komponen button. Nah, komponen button ini kita beri nama atau kita edit saja properti namanya, seperti properti teksnya, maksudnya teksnya kita ganti menjadi clear dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam source code-nya. Oke, di sini pada saat formnya ini di load pertama kali, maka secara otomatis combo box unit ini objek ini memiliki ID, singkatnya seperti memiliki ID dengan nama atau dengan ID combo box unit. Sedangkan ini memiliki ID dengan nama text box bandwidth, dan ini memiliki ID text box file size, dan seterusnya. Nah, kemudian secara otomatis ketika form ini
atau project yang dijalankan, maka secara otomatis Combox unit ini akan mengambil indeks atau list ke 0, yaitu kilobyte jika ini dijalankan. Nah, kemudian diisi. Selanjutnya di sini ada blok try dan catch. Nah, try dan catch. Nanti kita akan bahas mengenai try dan catch. Tetapi sini terpenting adalah dia pada saat button 3 diklik, button 3 itu adalah calculate. Nah, pada saat button 3 diklik, maka dia akan memanggil fungsi, yaitu fungsi bandwidth calculation. Nah, bandwidth calculation ini fungsinya adalah ini. Nah, ini dia kelas variable string dengan nama throughput dan dt atau time. Singkatnya seperti itu. dt download time, dan double ini mungkin dari sini ini bandwidth akan dipanggil. Fungsi ini akan dipanggil ketika button yang tadi atau button calculation diklik. Oke, selanjutnya di sini ada keyword switch. Nah, keyword switch ini dapat dari combo box unit. Dia hanya mengambil karakter awalnya saja, itu menggunakan word chart min atau garis penghubung ini dash c, disimpan dalam variable unit. Nah, selanjutnya ada variable string itu throughput, di mana isinya adalah fungsi dari is bandwidth kilobyte per second yang membawa sebuah parameter dengan nama bandwidth. Nah, bandwidth ini diambil dari text box bandwidth atau diambil dari text box ini, kemudian disimpan dalam variabel bandwidth dengan tipe data double. Kemudian is bandwidth ini fungsinya adalah ini. Nah, misalkan bandwidthnya adalah 1024 kilobit. Kemudian bandwidth dibagi 8, maka 1024 bagi 8 sama dengan 128. Nah, seperti itu. Kemudian jika bandwidth sudah didapat, maka satuannya akan diberikan menjadi kilobyte, disimpan dalam variable throughput. Nah, throughput ini nanti akan ditampilkan di akhir dari block switch. Nah, maka throughput ini yang 128 tadi akan disimpan di dalam text box, yaitu dengan ID text boxnya throughput. Begitu seterusnya dengan time text box time downloading. Oke, seperti contoh download time ini di sini ada is bandwidth kilobit per second, sama seperti tadi bandwidth. Misalkan bandwidthnya adalah 1024, kemudian is bandwidth kilobyte tadi berada di sini ya. Ketika hasilnya sudah mencapai, misalkan tadi 1024 dibagi 8, maka hasilnya adalah 128. Kemudian download time ini memanggil kemudian bandwidth tadi is bandwidth kilobyte, kemudian sini ada fungsi download time. Jadi hasil ini disimpan ke dalam fungsi download time. Download time itu untuk menentukan berapa waktu yang dibutuhkan ketika kita mendownload sebuah atau satu file. Oke, download time adalah ini fungsinya dengan parameter bandwidth tadi. Jadi asumsi tadi hasil dari kalkulasi bandwidth kita dapat adalah 128 itu ada throughputnya. Kemudian file size-nya tadi, misalkan file size tadi adalah 80 MB. Kemudian kita convert dulu 80 MB itu ke kilobyte, dikali 1024 untuk merubah dari megabyte ke kilobyte. Kemudian file size tadi ini untuk mencari kecepatan waktu download, rumusnya adalah file size hasil kalkulasi ini, kemudian dibagi dengan bandwidth dan dibagi dengan waktu atau menit, dibagi dengan menit 60. Kemudian setelah ini hasilnya didapat, maka dia akan disimpan dalam variabel download time. Nah, kemudian sini jika hasil download time tadi, waktu yang
didapat dari hasil kalkulasi statement ini lebih besar dari 60, maka satuannya adalah jam dan dibagi lagi ke 60. Seperti itu. Jadi menit tadi dibagi lagi ke 60. Oke, selanjutnya jika tidak lebih dari 60, maka kita cukup menampilkan menitnya saja. Oke, ini untuk lebih human readable, maksudnya lebih mudah dibaca. Oke, seperti itu. Dan ini berlaku dengan sama halnya dengan satuan yang kita pilih tadi pada combo box, satuannya mega. Oke, tapi di sini ada kondisi pengecekan. Jika bandwidth yang dihasilkan itu lebih dari 9 1024 kilobyte, maka kita convert lagi ini menjadi 1 megabyte. Nah, ini untuk sekali lagi untuk readable, jadi lebih memudahkan kita. Nah, jika sudah apakah dia memilih satuannya kilobyte atau megabyte? Maksudnya kilobit dan megabit. Untuk satuan bandwidth adalah bit dan untuk satuan throughput adalah byte. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel ini, dan variabel ini nanti akan mengisi text box throughput dan text box time downloading. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada tombol clear. Tapi sebelumnya di sini masalah exception handling tadi. Oke, jadi di sini berfungsi permisalkan di sini kita tidak mengizinkan untuk menginputkan angka kurang dari 1 atau 0, tidak diizinkan. Berlaku juga untuk karakter, tidak diizinkan untuk diinputkan di sini. Oke. Sebagai contoh, misalkan kita inputkan 0, nah, maka dia akan muncul sebuah message yang memberitahukan bahwa kita tidak boleh menginputkan angka yang lebih dari 0, maksudnya harus di atas dari 0. Misalkan 1. Oke, misalkan sini satuannya kita ganti megabyte. Kemudian file yang ingin download kita masukkan karakter minus, maka langsung muncul sebuah notifikasi angka yang kita masukkan harus lebih dari 0, seperti 1 dan seterusnya. Misalkan 2, oke, atau 3, atau file size yang kita download yaitu sebesar 80. Kemudian kita kalkulasi. Nah, jadi total bandwidthnya adalah, atau throughputnya maksudnya, kecepatan aktualnya adalah 128 kilobyte. Nah, sementara waktu yang dibutuhkan untuk mendownload file ini yaitu 10 menit. Oke, jika kita naikkan lagi filenya adalah 400, maka waktu yang dibutuhkan 1 jam 78 menit. Oke, kita clear. Lebih kurang seperti ini untuk demonstrasinya. Kemudian ini ada tombol tambahan mengenai informasi dari saya. Oke, ini kita clear, akan default nilai awalannya. Oke, kita masuk ke tahapan try catch tadi. Itu untuk deteksinya adalah di klik saja. Nah, jadi ketika kita menginputkan maka blok ini akan secara otomatis dijalankan. Di sini ada text change, jadi ketika kita menempatkan kursor kita di inputnya tadi, inputan atau di boxnya tadi, maka otomatis blok ini akan dibaca. Nah, dia disimpan dalam variabel input dengan tipe double untuk nilainya. Kemudian akan dibaca jika inputannya tadi yang dari text box tadi, text box bandwidth tadi itu lebih kecil dari 0, maka kosongkan sebuah text box tadi, dikosongkan. Kemudian dia akan menangkap sebuah exception, dan exceptionnya akan mengosongkan kembali dan akan menampilkan sebuah
message. Nah, jadi setelah ini blok yang pertama kali dibaca kalau kondisinya benar atau tidak terjadi kesalahan, maka jika terjadi kesalahan akan ditangkap kesalahannya dan disimpan dalam variabel EX atau exception seperti itu. Dan ini berlaku halnya untuk program atau blok kode dari fungsi, misalnya fungsi dari ini. Nah, fungsi dari ini ketika terjadi sebuah exception atau error atau pengecualian, maka dia akan ditangkap ke dalam variabel EX, dan di sini kita hanya menginputkan sebuah atau menampilkan message by user. Nah, jadi fungsi try catch ini salah satunya adalah agar program yang kita jalankan ketika terjadi error, maka program ini tidak langsung di terminate atau di close. Oke, kita coba sekali lagi. Mungkin demikian tugas akhir dari C++ mengenai pembuatan bandwidth aktual atau penghitungan bandwidth. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.